Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihi wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan karomah, hidayah dan rahmahnya, sehingga dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin, dengan segala izin dari ridhonya. Salam dan selawat marilah kita sama-sama memanjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkalam kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin, pada saudaraku, para guru-guru, para alim ulama, kepada kita semua. Yang kecil saya tidak bisa menyebut nama, yang besar tidak bisa menyebut gelar saking hormatnya saya. Alhamdulillah, pada tayangan ini dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom majelis zikir, insya Allah kita akan berbagi wawasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi wawasan tentang mengenal Allah, berma'rifatullah dengan tauhid asmaul husna. Berma'rifatullah atau mengenal Allah memang salah satu yang diwajibkan setelah kita belajar. Tanpa kita belajar, tidak ada jalan yang untuk mengenal Allah. Makanya diwujudkan wasilah-wasilah Allah seperti alim ulama, wali Allah, untuk mendapatkan ketauhidan kita kepada Allah. Tapi pada saat ini berbagi wawasan saya di dalam melebur kalimat alif lam lam ha ini menjadi pegangan bagi kita dalam berzikir dan sholat. Kenapa begitu? Allah menyandarkan dirinya dengan panggilan Allah. Padahal kalau kita lihat Asma'ul Husna itu 99 nama. Tapi ternyata 99 itu tidaklah menurut jumlahnya yang dimaksud, tetapi adalah kodrat yang berwujud dari 33 kali 3, sifat 3 dari Allah, lebur alif kepada aras, kursi dan karamatullah, lebur lam kepada kodrat iradat ilmu, lebur mim kepada batin zat dan nur, 3 kali 3, zahir batin 33, berwujudlah tasbih. Tapi di kala ini saya akan mengajak ma'rifatullah ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mengenal 4 ma'rifatullah lagi.
Pertama dikatakan marifatul izzatullah. Nah, bagaimana ini sandarannya alif? Bagaimana kita bisa melebur dan mengenal Allah dari marifatul izzatullah, yaitu alif. Yang kedua, ma'rifatul sifatullah, yaitu lam pertama. Yaitu ma'rifatul sifat, mana yang diri sifat. Nah, yang ketiga, ma'rifatul asmaullah. Nah, mana yang diri asma yang dipanggil Allah. Nah, yang keempat adalah ma'rifatul af'alullah. Nah, bagaimana kita mengetahui ini yang bergerak kita, mana yang gerak Allah, mana yang gerak alam, mana yang gerak diri. Jadi kalau kita bercerita sedikit, di zaman kafir Mekah dulu, semua kafir-kafir itu berusaha merusak nama Allah dari huruf-huruf jahiyah ini. Maka setelah dipajang oleh para ulama Mekah tulisan besar alif lam lam ha, saking senangnya itu para umat Islam di zaman itu, tengah malam setelah dipasang huruf itu, tengah malam datang para kaum kafir merusak, dibuang segala tanda baca atau harfiahnya biar terhina. Ternyata setelah dibuang tanda itu semua, domahnya dibuang, hamzahnya dibuang, kasrohnya dibuang, tidak ada lagi. Jadi Arab gundul. Maksudnya orang-orang kafir biar terhina nama Allah. Ternyata dibaca illah. Rupanya Tuhan. Masih tetap menjadi Tuhan. Dengan tidak puas, besoknya lagi datang lagi, dibuang lagi huruf alifnya. Tinggal laha, nah, kenyataanku, nah, sifat nyataku. Masih aja dia jadi Tuhan. Besoknya dibuang lagi, lam satu lagi. Tinggallah ha, artinya kodratku dalam ejaan hijaiyah. Jadi begitulah keesaan Allah di namanya saja sudah begitu. Coba kalau nama kita yang dibuang satu huruf, rusaknya parah. Nah, Allah itu semakin terdihina, dicerca, kemuliaannya semakin tinggi. Karena semua berasal dari dirinya. Jadi kembali kita, Asmaul Husna. Dimulai oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Nah ya. Dimulai oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Asmaul Husna. Sifat asma, sifat zahir yang menandakan sifat tasbihnya pada wasiat Adam. Itu dikodratkan kepada alam. Tapi sifat husna adalah sifat zikir, kodrat yang tersembunyi di dalam tulisan itu sendiri. Itu jatuhnya zikir. Insya Allah kita coba menggali potensinya. Apa dan di mana dasarnya ada Tuhan dan diri di dalam tulisan itu. Nah, kalau yang sudah mendengar, tinggal mengamalkan. Kalau yang sudah mengamalkan, tinggal mencari rasa dan mengalami. Jadi kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Awal mengenal Allah itu awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Setelah seorang yang beragama itu mengenal imam minullah, pimpinan agama dari Allah, yang mampu menceritakan bagaimana membuka kajian tentang ini, mereka langsung bertafakur dan berzikir. Nah, jadi
Ma'rifatullah ini nomor dua. Yang pertama adalah mengingat Allah. Kalau dalam hukum dunia mengenal dulu baru ingat, tapi dalam hukum ketuhanan mengingat dulu baru kenal. Karena diajarkan dulu, nanti baru jatuh ke ma'rifat. Setelah ma'rifat dia maujud, baru kita kenal. Nah, disinilah peran guru yang paling utama. Makanya Rasulullah mengurangi ayat Al-Quran dari 6.666 itu karena ada huruf yang induk, yaitu mim ha mim dal, ya. Nah, dari mim ha mim dal inilah akan melengkapi jumlahnya nanti. Kembali lagi kepada ma'rifatullah. Di saat kita tahbir dalam sholat, di situ ada dua kodrat yang harus terwujud, yaitu atas ketuhanan dan atas kehambaan. Berarti ada umatnya, ada Tuhannya di situ. Jadi bagaimana cara kita berma'rifatullah, melebur kalimat Allah tadi? Jadi kalau kita mengenal ma'rifatul izzatullah dari huruf yang 4 tadi, berarti kita harus melihat potensi alif sir dalam kodrat zat. Nah, itu alif sir yang dalam bismillah itu, yang tidak kelihatan itu sudah berdiri. Kita lihat itu sebagai napas, ya, sebagai diri yang halus. Nah, jadi yang kedua itu dinamakan dengan ma'rifatul sifatullah. Artinya mengenal sifat, yaitu tubuh sifat bagi Allah, yaitu rohani. Rohani ini berasal dari zatnya Allah. Jadi kalau alif itu berasal dari tubuh halus yang tidak boleh disebut zat dan sifat. Nah, jadi setelah kita mengetahui ada tubuh sifat dinamakan zat, nah di sini baru kita berma'rifatullah kepada asma Allah. Nah, asma Allah ini kita tidak boleh mengatakan ini Adam, ini Muhammad, tidak boleh di dalam kalam itu. Asmanya tetap Allah. Jadi ini sebutannya adalah sebutan Allah. Adanya pada zohir. Di sini pada asma Allah ini dituntut zohir yang berkapasitas Allah. Nah gitu ya. Apa itu kapasitas Allah? Diri yang rohani dan diri yang jasmani. Lam. Nah baru ada dikatakan, yaitu ma'rifatul af'alullah. Nah itulah hak. Ma'rifatul af'alullah itu adalah hak, yaitu satu gerak bergerak Allah, bergerak aku. Nah gitu ya. Gerakku adalah geraknya Allah. Jadi kalau kita mengatakan ada gerak selain Allah, maka batal. Nah, itu yang dikatakan dengan ma'rifatul af'alullah. Nah, itu yang dikatakan ma'rifatul af'alullah. Jadi kalau kita mengetahui kerangka-kerangka seperti itu, apakah sudah menjadi umat? Nah, itu belum. Kenapa? Masih kodrat-kodrat saja. Alif adalah kodratnya sir atau potensi zatnya Allah. Sementara lam kedua adalah alam sifat, yaitu kodrat sifat. Nah, masih kerangka rohani. Lam kedua adalah kerangka jasmani, dikatakan asma. Nah, itu pengakuan yang asma itu diwakili oleh jasad. Ya, yang keempat adalah hak tadi, masih berupa gerakan, tapi belum itu disebut salah satu wujud karena belum hayat. Yang menjadikan hayat ini adalah perubahan salawatul fil mi'rad. Nah, tahbiratul ihram. Jadi kalau sudah melakukan sholat itu setingkat mi'rad, maka perpindahan kodrat alam tadi adalah satu hayat, satu mutu, satu hidup, satu mati.
Yang mati adalah kodrat awal sebelum takbir, yang hidup adalah kodrat akhir sebelum sesudah takbir, yaitulah leburnya tadi, lebur alif kepada sifat zatnya Allah, lebur sifat alam kepada sifatnya Allah, lebur alam kedua adalah menjadi asmanya Allah, dan leburnya ha menjadi zatnya gerakannya Allah. Nah, di dalam hal ini kita sudah ketemu dari huruf yang 4 itu, yaitu kerangka ketuhanan. Nah, ini jadi kita pelan-pelan belajarnya. Orang yang tidak mampu melebur itu berarti Tuhannya tulisan itu. Nah, maka kita harus melebur, ya. Itu yang dinamakan tadabur Quran, ya, tadabur Quran. Nah, setelah itu barulah kita mencari diri yang menjadikan diri yang beribadah tadi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hayat atau satu batang diri tadi? Kita harus tinggalkan cerita ini sebentar, menuju ke Al-Quran dulu, yaitu kepada syarat ibadah, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kita tahu kalau Islam itu rukunnya 5, iman itu rukunnya 6. Nah, itu 6. Nah, ihsan itu 1. Itu juz. Juz itu adalah umat, sifat umat. Makanya juz amma adalah amalan umat. Umat mengamalkan, itulah kehambaan. Jadi, bagaimana kita membuktikannya? Kita lihat dulu daripada nilai akad huruf tadi yang 4 tadi, alif, lam, ha. Alif itu harkat kodratnya 1. Lam ke pertama adalah 3. Lam kedua 3. Ini digabung jadi 6. Dan ha adalah 5. Berarti jumlahnya 1, 6, 5, ya. 1 ihsan, 6 rukun iman, dan 5 rukun Islam. Nah, sekarang kita lihat dulu, kalau sudah itu siapa jadinya? Karena ini adalah potensi batin menuju sirnya Allah. Nama sirnya itu adalah ih. Ih itu adalah nama batinnya Allah di dalam salat. Maka san ini adalah kehidupan. Nah, inilah namanya ihsan. Nah, ihsan itu seperti apa? Nah, ihsan ini, batin ihsan itu, itulah 7 kodrat yang saya pernah sampaikan. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu kan nama Allah semua. Nah, itu adalah batang tubuh batinnya yang dikatakan ihsan. Itu yang dinamakan ahyan sabita. Nah, dan terus mana asma yang dituntut tadi? Itu tubuh sifat. Nah, lam pertama itu tubuh sifat. Itu ahyan sabita. Nah, di ahyan karajiahnya itulah asma. Asma itu jasad. Nah, apa ahyan karajiahnya? Yaitu adalah tubuh yang seperti dalam kaca cermin itu. Sama dengan kita, cuma dia tidak punya akal, pikiran, nafsu, najis, dia tidak punya. Nah, kira-kira seperti itu. Coba dipasangkan tubuh batin yang 7 tadi di dalam batang tubuh dalam kaca. Nah, itu yang dikatakan diri ahyan sabita maujud menjadi diri ahyan karajiah. Apa itu sabita? Pemberian harkat Allah, sifat Allah, kehambaan Allah, mewakili diri yang batin tadi, sama besar kalam hayat, kodrat, iradat, ilmu. Dan ahyan karajiah itu adalah jasmani, nilainya sudah ahyan karajiah. Itu lebih tinggi derajatnya. Batang tubuh itu dinamakan batang tubuh sifat. Inilah yang dinamakan ihsan.
Nah, jadi kalau kita mau wa an ya'buduna hadza siratal mustaqim, kata Allah. Sembahlah aku, itulah jalan yang paling lurus. Nah, tapi kemana kita menyembah? Ihdinas siratal mustaqim. Tadi. Nah, jadi kalau kita zikir batin, zikir nah itu zikir batin ya. Jadi tadi adalah nama kodrat ihsan diri. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah ihsan dibalut oleh jasad asma tadi, berdiri tubuh ayan sabitah dan ayan karajiah tadi, maka nyawanya adalah sir alif yang masuk. Nah, makanya di atas tulisan Allah itu pengganti hamzah itu 2 kali lam, dom rumahnya naik. Nah, kasrohnya naik lurus. Ada alif kecil. Nah, alif kecil itu akan masuk ke dalam tubuh yang 2 tadi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, nah di sini baru kita paham bahwasan menjadikan satu tubuh sifat bagi Allah berdiri, itulah alif lam ha. Nah, itu awalnya alif, akhirnya ha, dibaca ah. Ah itu artinya zat atau Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau panggil Allahu Akbar, nah, begitu berubah menjadi kodrat seperti tadi, maka kita perkenalkanlah nama kodrat itu. Kalau memang manusia ini sin la to, sin itu nas manusia, la itu alam, to itu ibadah, berarti manusia itu alam ibadahnya Allah. Kenapa? Karena Allah berdiam di dalam kolbi ya. Nah, disinilah baru kita disusul oleh ba alif sin di saat datangnya diri tadi ya, yaitu melalui Al-Fatihah. Nah, begitu ya. Nah, itu Al-Fatihah akan menjadikan diri kita ini resmi menjadi kehidupan hayatnya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah membuang diri yang sebelum menjadi lebur tulisan alif lam ha tadi, terbuang yang sifat di luar kaca tadi menjadi kodrat dalam kaca, maka itulah diri ihsan. Maka dikatakan ana al budunan tak ma'budun, hanya diriku yang mampu menyembahku. Nah, artinya diri sifat Allah tadi. Dan itu punya zikir khusus tentang diri sifat tadi ya. Namanya zikir batin atau zikir nufus. Nafas, ampas, tanafas. Zikir batin. Nah, jamaah sekalian, jadi jangan kita sempat menggagalkan sholat itu dengan tidak terjadinya perubahan Isra dan Mi'rajnya ya. Isra lenyap tulisan, Mi'raj berpindah pandangan. Nah, berubahlah pandangan dan berubah kodrat yang sebenarnya. Nah, inilah Isra dan Mi'raj tadi. Nah, disinilah makanya dikatakan dalam bahasa ma'rifat dilarikan pada hukum tasawuf. Lam pertama berdiri sebagai nurani, lam kedua berdiri sebagai rohani, dan ha menjadi kolbi, dan batang tubuh halus itulah alif yang masuk menggerakkan segala atau tubuh sifat dalam kaji bismillah itu ya. Tetapi dalam ma'rifat solat harus kita mendapatkan ma'rifat kita, yaitu hakikat dari tulisan tadi. Maka setelah berdiri tubuh sabitah, diri sabitah dan tubuh ayan karajiah tadi, barulah kita mencari jatuh ke dalam kolbi, melihat ke dalam kolbi. Disinilah kita akan mendapatkan yaitu alam azalinya Allah, atau dikatakan liga Allah,
atau dikatakan alam batin itulah kolbi. Jadi kolbi ini tidak semua orang yang punya kalau orang itu tidak mendirikan yang sebenar-benar hukum ma'rifat tadi, hukum hakikat. Jadi sukun tadi yang saya bicarakan selama ini, sukun diri hati kolbi itu tadi, lenyap alim ke dalam batin ba lenyap ke dalam titik menjadi wujud yang tidak bernama di dalam kolbi. Kalau quds itu sudah kita mendirikan tubuh sifat hakikat Allah itu dikirim ke dalam kolbi. Nah, makanya dipanggil dia ke dalam kolbi. Bahwasanya Allahu Akbar, kita mau datang. Disitulah pengakuan setelah itu. Inna min wa'ina, siapa kamu dan tidak mau kemana? Inna sholati. Nah, ini yang dikatakan sin la atau tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Jadi dia ingin mati yaitu dalam hati, dan dia masuk ke dalam, dia ingin mati dalam kolbi. Itulah dikatakan sukun. Jadi mati di luar, mati di dalam. Mati kemanusiaan, masuk ke dalam alam mati nama. Mati umat, tiada lagi di situ melainkan diriku sendiri, kata Allah. Lihatlah dirimu itu di dalam kolbimu, diri yang halus itu setelah dia berpadu. Insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Artinya tidak asal-asalan lagi kita bertakbir dalam melakukan sholat. Sudah paham kita dan sudah kita punya pengalaman, ya. Nah, jadi itu para jemaah, dengan leburnya tulisan Allah itu adalah salah satu upaya dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau mengenal Allah di dalam ibadah tidak boleh dikaji asal wujud pada wujud dan asal wujud daripada maujud Muhammad. Tidak bisa dikaji ke situ. Di mana ada titik menjadi, makom jadi, di situ ilmu tumbuh. Kalau memang Allah dalam kapasitas sholat, harus dikaji dari asmanya untuk mendapatkan diri husnanya, untuk menghadap kepada dirinya sendiri. Itulah para jemaah sekalian. Memang pelan-pelanlah kita belajar, tapi dalam arti pelan bukan terlambat, cepat-cepat bukan artinya selamat. Insya Allah mudah-mudahan ini berkah buat kita semua, bahwasanya kalau tidak lebur alif kepada sifatnya, lam tidak lebur berubah menjadi sifat, lam kedua tidak berubah menjadi asma, karajiah dan sabitah karajiah tadi, maka tidak berubah, tidak lebur ha kepada af'alullah, maka yang bergerak itu adalah seorang manusia yang mengadakan penyembahan, bukan umat yang sholat. Insya Allah pelan-pelan kita belajar. Nggak perlu kaji itu tinggi. Kaji itu tidak tinggi, tidak rendah, tapi kebenarannya yang perlu dulu. Jadi rubahlah dirimu menjadi kodrat Allah, kodratnya aku, kodrat Allah sendirinya. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.